mobilnya masak. Mobilnya Mas Safa ngapain di sini ya? Mas? Mas? Rin. Kamu ngapain di sini, Mas? Jangan bilang kamu ketiduran di sini dari semalam. Iya, semalam aku mau ngobrol sama kamu, ada yang mau aku omongin. Cuman karena udah kemalaman, aku nggak enak ganggu kamu dan ketiduran di sini. Boleh ngobrol sebentar kalau kamu nggak repot. Oh, Boleh. ya udah. Ayo. Mobil Saka? Bukan. Pedro? 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 Ya, Sir. Loh, nanti kamu nggak nganterin Ari? Katanya tadi Nonari naik taksi, Sir. Apa jangan-jangan Ariana itu janjian sama Saka minta dijemput? Ada apa ya, Sir? Oh enggak. Udah, nggak ada apa-apa. Pagi, Om. Justin datang ini pasti mau jemput Ariana kan? Iya, Om. Justin datang pagi-pagi ke sini buat jemput Ariana. Ariana ada di dalam, kan? Apa Ariana udah berangkat, Om? Sayang, kamu terlambat. Baru aja Ariana itu pergi dijemput sama Saka. Masih aja Saka itu. Jemput-jemput anak saya datang kemari. Harus dengan bahasa apa saya jelasin ke dia? Ya udah, kalau gitu, Om. Pagi ini, Om nggak usah berangkat sama Pedro. Biar Justin aja yang nganterin ke kantor, Om, ya. Oh gitu? Ya, nggak apa-apa, Om. Oh boleh. Nanti kita banyak ngobrol di jalan ya. Nah Pedro nggak usah antar Bapak sekarang. Bapak dianterin sama Justin ke kantor ya. Baik, Sir. Sekarang ya, jalan? Ya udah, ayo, harus. Hati-hati, Sir, Mas. Nggak nganter Serpus, nggak nganter Non Arin. Berarti tugas pagi nggak ada. Yes. Santai-santai, Yasmin. Let's go. Kita having fun. Yasmin, masak makanan yang paling enak. Dante, kamu nggak sarapan dulu? Saya mau makan di luar aja, Bu. Dan asal Ibu tahu, saya balik lagi ke rumah ini bukan karena ngikutin permintaannya Ibu, tapi karena Sally memohon sama saya untuk berdamai sama Ibu. Benarkah? Perempuan itu memang sangat pandai menggunakan kata-kata manisnya untuk mencari muka. Bisa? Jangan apa. Jadi gimana ceritanya, Mas, kok bisa ketiduran depan rumah aku? Tadi malam, semua kebohongan Dita udah ketahuan. Aku udah tahu semua. Dita itu udah keguguran, Rin. Dia tuh sekarang hamilnya bohong-bohongan doang. Yang lebih parah nih, Dita hamil bukan anak aku, anaknya Dion. Maaf ya, Mas.
Maaf kalau aku nggak bisa bantu apa-apa karena aku juga Enggak. nggak tahu harus ngomong apa sih. Aku juga nggak tahu harus ngomong apa dan sekarang. Kalau dibilang sakit hati ya aku marah sih. Dia udah bohongin aku habis-habisan sih. Tapi semua kemarahan aku tuh tutup sama rasa lega aku. Lega banget aku. Aku ngerasa kayak aku nggak ada sangkutan lagi udah sama Dita. Dan aku bisa ceraiin Dita. Meskipun nggak sekarang ini, Rin. Karena Dita harus ada di dekat aku. Sampai kita semua tahu kalau Dita dan Dion penyebab kematian mami kami. Dan aku yakin semua rencana ini otak itu Dita. Dita udah berbuat jauh banget sih, Rin. Dia keterlaluan sih. Terus plan kamu apa selanjutnya? Aku cari Dion. Penjarain dia. Rita? Saya akui, kamu memang perempuan yang luar biasa. Dan tidak punya malu. Ini kan yang Ibu mau. Semua kebohongan saya terbongkar dan saya hidup sengsara. Oh iya. Satu lagi ya. Sekarang Anda jadi nggak perlu repot-repot lagi kan? Untuk mata-matain saya atau suruh supir antar saya. Karena Anda juga pasti tahu kemana saya pergi. Saya pasti ketemu sama dia. Aku jadi yakin sekarang kalau kebakaran di kantor tempo hari itu juga pasti ulahnya mereka. Untuk menyelamatkan Dita agar nggak perlu datang ke dokter kandungan dan kandungannya ketahuan. Kalau bukan karena masih ingin mencari bukti pelaku pembunuhan Devi, aku pasti sudah mengusir perempuan hina ini dari rumahku semalam dan aku pastikan hidupnya bakal sengsara. Oke, kenapa kamu nggak langsung serahin masalah ini ke polisi aja? Kamu suruh polisi yang urus semuanya, handle semuanya. Aku udah nggak sabar pengen cepet-cepet jeblosin mereka ke penjara, Mas. Aku ngerti, Rin. Mereka udah jahat banget loh, Mas. Ya, aku ngerti, Rin. Ini udah pembunuhan berencana namanya. Bisa hukuman mati loh. Tapi urusan Dion sama aku tuh belum beres, Rin. Dia udah bikin kamu sehancur-hancurnya, Rin. Dia juga udah bikin aku sehancur-hancurnya. Ya. Aku harus urus Dion pakai tangan aku sendiri. Tapi tetap aja. Ya, kamu tenang aja, semua akan baik-baik aja. Mungkin habis itu semuanya udah selesai. Kita ngobrol ya. Kalau masih ada kemungkinan aku bisa balik lagi sama kamu kayak dulu. Aku nggak nyaman ngomongin ini sekarang, Mas. Yes. Dan ya oke, memang aku sekarang udah baik-baik aja sama kamu, tapi bukan berarti aku lupain semuanya, Mas. Rasa sakit yang kamu tinggalin
buat aku masih ada sampai sekarang. Aku cuman gak mau jadi orang kolot aja yang harus musuhan sama mantan suami. Itu aja sih, gak lebih dari itu. Ya aku ngerti. Maaf, memang gak pas banget waktu. Tapi aku jangan dimusuhin ya. Oh, ini dia nih yang udah ngebocorin soal kehamilan gue sama Sarah. Gue tahu lo ngelakuin ini semua pasti sengaja kan? Biar lo bisa ngerebut Saka dari gue. Ya kan? Dulu aja lo pura-pura jadi sahabatnya Ariana. Tapi ternyata lo mau rebut juga bekas suaminya. Yang mana itu masih jadi suami gue. Apa? Lo gak terima? Lo ambil aja sana Saka. Lo ambil bekas gue. Tapi lo inget ya, gue bakal bikin perhitungan sama lo. Karena lo udah bikin semuanya berantakan, gue juga bakal bikin hidup lo berantakan. Tunggu aja. Gimana sayang? Kita udah diusir sama Saka? Atau belum? Sepertinya Saka masih mempertahankan Dita. Soalnya Dita masih ada di rumah. Bahkan semalam aja Saka nggak pulang. Aku tuh dari pertama kali lihat Dita, aku udah tahu kalau dia itu perempuan yang licik. Dan pas aku berantem sama dia di rumah kamu, aku udah feeling aku kuat banget. Pasti hamilnya dia itu bohong, supaya nggak ditinggalin sama Saka. Dan terbukti kan sekarang. Dan kalau menurut aku sayang, di saat Saka lagi fokus sama masalah pribadinya, di situ momen yang tepat buat kamu buktiin sama ibu kamu kalau kamu jauh lebih baik daripada Saka. Ya, kamu benar. Tipe orang seperti Saka, saya yakin dia pasti akan lebih mementingkan urusan pribadi. Dan saya akan buktikan ke ibu kalau Saka itu orang yang gak becus. Dan ya, sekarang aku lagi coba cari file-file yang penting di ruangannya Ariana. Ya, kali aja itu bisa aku manfaatkan buat menjatuhkan Ariana. Good. Abian sayang, Nenek kangen banget sama Abian ganteng ini. Mama kenapa kok nangis, Ma? Mama kangen banget sama cucu kita, Pak. Mama masih belum terima kenyataan kalau Abian itu bukan cucu kita. Mama tuh kecewa banget sama Riri. Pak, itu perasaan Galvin tuh gimana ya? Ma,
Mama yang sabar ya. Papa kan pernah bilang sama Mama, jangan buru-buru ambil keputusan. Kasihan Abian, Ma. Pasti Abian juga kangen sama kita. Iya kan? Mama yang sabar ya. Mama ya. Mama kangen banget, Pak. Oh, mau berangkat sih? Ayo aku anterin ya. Ya, halo Besti. Halo Besti, gue mau ngabarin nih kalau gue sama Tommy udah pindah rumah. Nah, kita sewa rumah gitu berdua. Nanti lo main-main ya? Oke Besti. Sip. By the way, lo lagi di mana, Rin? Ini gue baru mau OTW kantor. Sama Mas Saka. What? Pagi-pagi udah sama Mas Saka? Panjang ceritanya Besti. Nanti pas ketemu kita obrolin ya. Oke. Yaudah, bye. Bye. Kenapa sayang? Ini Ariana lagi bareng sama Mas Saka. Kayaknya mereka lagi ada masalah deh, sayang. Ada masalah. Tapi kalau Ariana biasanya ada masalah, dia kan cerita sama kamu. Udah, yang penting sekarang ini nih kita beresin dulu, nanti Bona ngomel-ngomel loh kalau kita nggak cepet kelarnya. Ya? Yaudah yuk. Bon, Bon. capek ya? Yaudah yuk kita minum dulu ke dalam ya. Guys. Tapi gue pasti bakal kangen banget sama kalian. Gue pasti bakal kangen sama kalian yang sering berantem. Dan yang pastinya gue bakal kesepian banget di kontrakan. Ya, tapi it's okay lah, kan kita masih bisa ketemu di Cafe Jamais. Nanti kita berantem di Jamais kalau gitu ya. Sayang, kamu bawa tisu nggak? Enggak, kenapa? Mau nangis dia, kesian. Enggak. Yaudah yuk. Haus gue. Masuk. Sayang. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Apa yang terjadi sama kamu tadi malam? Aku gak apa-apa kok. Justru sekarang kita bisa terang-terangan untuk ketemu. Gak akan ada lagi yang ngalahin kita sekarang. Saka gimana? Saka? Orangnya aja gak pulang semalaman pas kita habis berantem. Ini semua tuh gara-gara si Dinda. Sayang, pokoknya kamu harus bisa kasih pelajaran buat dia. Dia udah seenaknya aja nyampurin urusan kita. Aku pasti akan kasih pelajaran ke dia. Nanti kabarin saya aja kabar baiknya ya Pak Egis ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selamat ya, Pak Saka. Thank you. Makasih. Kebetulan banget ya ketemu di sini. Saya harus panggil Om Wijaya, Ayah Wijaya, Bapak Wijaya atau... Tapi pas lah ketemu di sini, saya ada yang mau diobrolin sama Pak Wijaya yang terhormat. Ngobrol masalah apa? Ya, mungkin kita bisa obrolin masalah... Sebenarnya sih obrolan ini tentang
orang tua kepada anak, anak kepada orang tua sih. Ya, sebenarnya kamu ini ngomong apa sih? Gini, Sebentar. Dulu kamu pernah bilang sama saya untuk tidak menganggap kamu ini anak saya. Begitu kan? Masih terdengar loh, jelas di telinga saya waktu itu. iya Iya sih, kan? iya. Benar Pak Wijaya yang terhormat. Betul memang saya pernah ngomong seperti itu. Tapi gini Pak, ada nggak sih perasaan mungkin di dalam hati kecilnya Pak Wijaya? Kalau saya boleh jujur, saya itu kehilangan kasih sayang seorang ayah. Buat saya nggak tahu kalau dari Pak Wijaya seperti apa. Dibilang saya mau sih, saya perlu Pak. Saya perlu dan saya butuh kasih sayang seorang bapak. Dan itu saya nggak dapetin dari Anda. Ya tapi kita lupain aja. Sekarang saya juga udah dewasa. Saya udah settle juga. Intinya itu saya hanya mau menawarkan sama Pak Wijaya yang terhormat. Apakah Pak Wijaya mau untuk membalas semua kesalahan Pak Wijaya terhadap saya dan juga Ibu? Meskipun nggak ngobatin buat saya, tapi seenggaknya saya bisa merasakan apa itu namanya kasih sayang seorang bapak. Ya, namanya apa yang kamu mau dari saya? Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya realistis. Saya adalah anak dari owner Wijaya Group. Dan mungkin ayah saya bisa menjadikan saya CEO di Wijaya Group.